Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Kadiki Hasan Mubarok. Ketika kakak bilang salam pramuka, jawab salam. Oke? Salam pramuka. Di sini kakak akan mencoba menjelaskan gerakan pramuka. Nah, untuk masuk ke materi, biasanya kita harus tahu apa itu definisi pramuka itu sendiri. Nah, pramuka adalah organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang ada di seluruh sekolah Indonesia. Adapun pramuka itu sendiri adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti muda yang suka berkarya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan itu sendiri adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk menarik, yaitu berupa kegiatan yang sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Nah, selain itu, pramuka tentunya mempunyai tujuan. Tujuan dari pramuka itu sendiri adalah membentuk karakter setiap orang yang berkepribadian beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, dan berjiwa patriotis yang membangun negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila serta menjaga lingkungan hidup. Nah, prinsip dasar kepramukaan ada 4. Bicara soal pramuka, tentunya kita bicara soal keanggotaan. Nah, anggota dari gerakan pramuka itu sendiri adalah warga negara Republik Indonesia. Jadi adik-adik bisa daftar karena warga negara Republik Indonesia. Adapun anggota pramuka terdiri dari 2. Pertama anggota biasa, yang kedua anggota kehormatan. Dan anggota biasa terdiri dari 2. Yang pertama anggota muda dan yang kedua anggota dewasa. Adapun anggota muda itu sendiri dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, anggota siaga atau golongan siaga, merupakan anggota yang terdiri dari umur berusia dari 7 sampai 10 tahun. Kedua, golongan penggalang, merupakan anggota yang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, golongan penegak yang merupakan anggota yang berusia dari 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir adalah golongan pandega atau yang 4 yang berusia dari 21 sampai 25 tahun. Gerakan pramuka itu sendiri memiliki anggota 17 juta lebih anggota di seluruh dunia dan merupakan organisasi terbesar di dunia. Oleh karena itu, mari gabung di pramuka. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang lambang pramuka. Lambang pramuka, tahu apa lambangnya? Nah, betul, tunas kelapa. Nah, untuk logo lambang pramuka ini sendiri adalah seperti ini atau tunas kelapa. Nah, tentunya adik-adik yang telah ikut dari SD maupun SMP tahu dari logo tersebut. Nah, lambang gerakan pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung bahwa artinya pramuka adalah inti bagi keberlangsungan bangsa atau sebagai tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti bahwa pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, yang mengandung arti bahwa orang-orang di pramuka orang-orang yang bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi ke atas, yang memiliki arti bahwa pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar pramuka itu sangat kuat, mengandung arti bahwa pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Dan yang terakhir, pramuka atau lago pramuka atau pohon kelapa yang serbaguna. Ini mengandung arti bahwa pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Tentunya untuk semuanya kita harus seperti pohon kelapa. Oke, untuk adik-adik, pembahasan terkait masalah lambang pramuka atau yang berbentuk tunas kelapa, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang kode kehormatan. Adapun di pramuka itu sendiri memiliki kode kehormatan yang terdiri dari janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dasa dharma. Nah, kode kehormatan bagi pramuka siaga sendiri atau dwi satya atau dwi dharma, bagi pramuka penggalang terdiri dari trisatria penggalang dan dasa dharma. Sedangkan bagi pramuka penegak, pramuka pandega atau anggota dewasa terdiri dari trisatria dan dasa dharma. Nah, adapun trisatria sendiri
berbunyi sebagai berikut. Pertama, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup serta ikut membangun masyarakat. Dan ketiga, menepati Dasa Dharma Pramuka. Nah, untuk materi di atas coba nanti adik-adik catat sebagai tugas ya. Nah, kemudian masuk ke Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 9. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, untuk Trisatria dan Dasa Dharma, untuk semua adik-adik yang ada di depan, nanti catat sebagai tugas ya dari kakak. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin kita akan bicara tentang satuan dari karya pramuka. Nah, jadi di pramuka itu gaul atau asik karena banyak satuan-satuannya. Adapun di Indonesia sendiri terdapat beberapa satuan yang dikategorikan sebagai satuan karya pramuka. Di antara lain pertama, Saka Bayangkara yang bertugas di bidang ketertiban dan keamanan. Kemudian Saka Dirgantara atau di bidang kedirgantaraan atau apa ya, dirgantara itu kayak pesawat lah. Ketiga, Saka Bahari bidang kelautan. Kemudian Saka Bakti Husada bidang kesehatan. Saka Keluarga Berencana bidang keluarga dan berencana. Saka Taruna Bumi bidang pertanian. Saka Wina Bakti bidang kehutanan. Saka Wira Kartika bidang pendidikan bela negara. Kemudian Saka Pariwisata di bidang pariwisata, serta Saka Widya Bakti di bidang pendidikan anak usia dini, dan terakhir Saka Kalpataru di bidang lingkungan hidup. Nah, adapun di gerakan pramuka itu sendiri, pramuka itu lahir tanggal. Prinsip dasar kepramukaan. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Dan terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, adapun selanjutnya yaitu metode kepramukaan. Nah, pramuka sendiri tentunya memiliki metode. Metode pramuka adalah metode belajar interaktif yang progresif yang dilaksanakan melalui pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Kedua, belajar sambil melakukan. Ketiga, belajar berkelompok, bekerjasama, dan berkompetensi. Keempat, berkegiatan yang menarik dan menantang. Kelima, berkegiatan di alam terbuka. Keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Dan terakhir, penghargaan berupa tanda kecakapan dan lain-lain. Mungkin sekian materi tentang gerakan pramuka dari kakak. Untuk materi lebih lanjut, kakak tunggu adik-adik sekalian di ekstrakurikuler pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.